أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Pada kesempatan pada hari ini, saya akan membacakan kitab yang bernama Manaqib, terjemah Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Di mana sebelum saya membacakan sedikit tentang pengetahuan awal dari isi buku Manaqib ini, saya akan menjelaskan arti dari kata manaqib itu sendiri. Manaqib itu sendiri berasal dari bahasa Arab, dari lafaz yang bunyinya naqaba, naqabu, aqaban, yang berarti menyelidiki, melubangi, memeriksa, dan menggali. Itu artinya. Kata manaqib adalah jamak dari lafaz maqibun, mangibun, yang merupakan isim makan dari lafaz naqaba. Dalam Al-Quran, lafaz naqaba disebut 3 kali dalam berbagai bentuknya, yaitu naqabu, naqaban, naqiba. Di antaranya adalah sebagai berikut. Di dalam surat Al-Maidah ayat 12 yang mengandung arti pemimpin, bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad akhadallahu mitsaqa bani Israila wa ba'atsna minhum isnai asara naqiba, yang artinya, dan sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel, dan telah kami angkat, kata Allah, di antara mereka ada 12 orang pemimpin dari Bani Israel itu. Ayat ini tersirat dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 12. Yang kedua, surat Al-Kahfi ayat 97 yang berarti menolong, yang bunyinya kurang lebih ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Famastata'u ay yadharuhu wa mastata'u lahu naqba, yang artinya maka mereka tidak akan bisa mendakinya
dan mereka tidak bisa pula menolongnya. Tersirat dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 97. Dan yang terakhir, bagaimana kata nakoba, nakiba, dan nakibu ini tersirat di dalam Al-Quran dan dipakai di dalam bahasa Al-Quran sebanyak 3 kali. Yang terakhir yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kam ahlakna qablahum min qarnihum asaddu minhum badsan fanaqabu fil biladi hal min mahis, yang artinya dan berupa banyaknya umat-umat yang telah kami binasakan sebelum mereka, yang mereka itu lebih besar kekuatannya daripada mereka ini, maka mereka yang telah dibinasakan itu telah pernah menjelajah beberapa negeri. Adakah mereka mendapat tempat lari dari kebinasaan? Melihat arti lafadz nakoba pada ketiga ayat di atas, ternyata ada kesesuaian dengan arti lafadz nakoba, seperti pada ayat 36 surat Qaf yang berarti menjelajah. Nakoba itu bisa diartikan menjelajah, meneliti atau memeriksa atau melubangi, ya. Melubangi sejarah contohnya. Nanti melubangi sejarah cerita Syekh Abdul Qadir Jailani yang akan saya bacakan sedikit nanti supaya bisa menggambarkan bagaimana buku manaqib ini, ya, berisi tentang bagaimana. Nanti selebihnya kalian baca sendiri, ya, karena keterbatasan waktu, juga bagaimana pengetahuan itu terkadang hanya kita bawa untuk keseharian kita sehari-hari, misalnya sedang bekerja yang tidak mungkin bersamaan membuka buku, berjalan-jalan tidak bisa bersamaan membaca buku, dan melaksanakan kegiatan sekolah maupun ibadah yang lain seperti sholat dan sebagainya. Maka dari itu, setelah saya kenalkan apa arti dari manaqib atau asal kata dari manaqib, manaqib sendiri itu berasal dari kata bahasa Arab aslinya, ya. Setelah pergi ke Indonesia, maka bertambahlah unsur suku kata, bertambah manaqiba, manaqib. Jadi banyak itu dihilangkan, seakan-akan harokat fathahnya dihilangkan, maka disukun menjadi manaqib. Dan arti ma itu sendiri adalah apa. Jadi jika digabung, manaqib adalah apa isi dari cerita tentang Syekh Abdul Qadir Jailani.
Itu maksudnya. Setelah itu akan saya kupas sedikit tentang Syekh Abdul Qadir Jailani dalam buku Manaqiban Syekh Abdul Qadir Jailani ini. Nama lengkap Syekh Abdul Qadir Jailani adalah Abu Muhammad Abdul Qadir bin Abi Salih Musa Jangka Dasat bin Abdillah Al-Jailani. Itu dalam bahasa Baghdad, jadi bukan dalam bahasa Arab, tetapi Irak itu, di Baghdad itu dahulu sangat dekat dengan Arab bila dibandingkan dengan negara kita. Kalian sendiri harus tahu belajarnya dari mana? Dari buku peta, dari buku map, atlas pulau-pulau, ya. Bagaimana membandingkan jarak pulau antara Arab ke Irak dan Arab ke Indonesia. Makanya tradisi memakai bahasa Arab lebih kental di Irak daripada di Indonesia. Kalau di Indonesia mempunyai bahasa sendiri dan bahasa Arab jarang sekali dipakai. Sedangkan di Irak bedanya, atau di Baghdad, bahasa Arab kerap masih mengental pada pembicaraan sehari-hari, seakan-akan masih terbawa dalam bahasa keseharian mereka. Ini dicontohkan bahwa nama asli Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau dilahirkan pada tanggal yang istimewa, yaitu pada tanggal 1 Ramadan, yaitu pas tanggal 1 bulan puasa, maksudnya Ramadan, bulan suci, pada tahun 470 Hijriah. Maaf, pada tahun 471 Hijriah, atau jika disamakan dengan tahun biasa Masehi, tahun Kabisat, berada pada tahun 1077 Masehi atau 1077 Masehi. Tentunya Syekh Abdul Qadir Jailani, jika kita hitung dalam ilmu matematika, maka kelahiran Syekh Abdul Qadir Jailani dan sejarah hidup Syekh Abdul Qadir Jailani tentunya berjalan setelah tahun kehidupan Rasulullah Muhammad SAW yang dilahirkan pada tahun 571 Masehi sampai 611 Masehi. Sedangkan Syekh Abdul Qadir Jailani sendiri dilahirkan pada tahun 1077 Masehi. Maka untuk mengetahui berapa jarak umur, ya, jarak kehidupan antara Rasulullah dan Syekh Abdul Qadir Jailani ini dapat kalian hitung sendiri nantinya, ya, dengan mengurangi 1077 dikurangi kelahiran Rasulullah pada tahun 571 Masehi. Tidak ayal lagi bahwa semua orang bisa menghitungnya. Bahkan jika mereka tidak fasih dalam menghitung, bisa menggunakan alat bantu, kalkulator, komputer, HP, tablet, laptop, dan lain sebagainya. Maka pengetahuan semakin modern, maka matematika bisa untuk mendekatkan bagaimana sejarah terjadinya kehidupan seseorang, misalnya Rasulullah, jika dibandingkan dengan Syekh Abdul Qadir Jailani ini.
Syekh Abdul Qadir Jailani ini dilahirkan di desa Jilan di Tabaristan, terletak di sungai Dijlah. Letaknya dari kota Baghdad jika ditempuh dari Baghdad ke rumah Syekh Abdul Qadir Jailani ini bisa sehari perjalanan, jadi bisa mengangan-angan. Jika kita naik bus kira-kira sehari perjalanan itu, jika kita berada di Jombang misalnya, saya ngajinya ini pas waktu di Jombang ya, kira-kira satu hari itu nyampe mana? Satu hari itu kira-kira jam 7 pagi atau jam 6 pagi sampai kira-kira jam 6 sore ya. Ya itu kira-kira. Ya bisa kita bayangkan betapa jauhnya antara kota Baghdad dan rumah Syekh Abdul Qadir Jailani. Tetapi mengapa Syekh Abdul Qadir Jailani itu terkenal padahal bukan orang kota? Ternyata rahasianya silsilah, rahasianya berada di silsilah kehidupan, silsilah turun-temurun. Syekh Abdul Qadir Jailani ini bersambung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Sayyidah Fatimah radhiyallahu anhum dan Sayyidah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum, yaitu khalifah keempat dari Khulafaur Rasyidin ya. Jadi selengkapnya adalah Abu Muhammad Abdul Qadir bin Abi Salih Musa atau Syekh Abdul Qadir Jailani ini bin Abdillah, anaknya termasuk anak cucunya Abdillah atau Abdullah atau bapak Nabi Muhammad ya, bin Yahya al-Zahid bin Muhammad atau cucunya Nabi Muhammad ya, bin Daud bin Musa ya, bin Abdillah bin Musa al-Jawad bin Abdullah al-Mahdi bin Hasan bin Sayyidah Fatimah, anak Rasulullah itu ya, bin Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dinikahkan dengan Sayyidana Ali bin Abi Thalib. Tetapi hidup di Irak atau Baghdad ya. Tetapi kalau zaman sekarang antara rumah Syekh Abdul Qadir Jailani yang dulu dipakai untuk tempat lahir dengan Irak atau Baghdad itu sudah terpisah negara ya, memisahkan diri negara itu dari Tabaristan menjadi kota baru di sana. Sedangkan silsilah dari ibu adalah silsilah ibunya Syekh Abdul Qadir Jailani bin Sayyidah Fatimah bin Abdullah, sama dengan di atas tadi ya. Dibacakan ulang apa tidak ini ya? Bin Abu Jamaluddin bin Tahir bin Abdullah bin Kamaluddin Isa bin Muhammad al-Jawad bin Sayyid bin Ali ar-Ridha bin Musa al-Qadim bin Sayyid Ja'far Shadiq bin Sayyid Muhammad al-Baqir bin Sayyid Zainal Abidin bin Sayyid Husain bin Sayyidana Ali
bin Abi Thalib bin Abdullah Muntalib bin Abdul Muntalib bin Hasim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murab bin Ka'ab bin Lu'ayyi bin Ghalib bin Fahr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Kuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nazar bin Ma'ad bin Adnan bin Adi bin Adad bin Hamiyasa bin Salaman bin Binat bin Binta bin Sahail bin Jamal bin Haidar bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam Kalilullah, bapak para nabi dan rasul alaihissalam. Jadi jika kita bedah atau kita nakiban atau kita telusuri atau kita lubangi bagaimana kisah atau cerita asal-usul Syekh Abdul Qadir Jailani, maka buku yang kita ciptakan itu kita beri nama Manaqiban, yang artinya apa bedahnya asal-usul Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi ma itu artinya apa, naqiban artinya bedahannya atau penelusuran, begitu artinya. Dan nasabnya, silsilahnya sendiri jika dibacakan sangat panjang jika lengkap. Karena apa? Kita ingin membedah, kita ingin menelusuri, kita ingin menggali dari mana asal usul Syekh Abdul Qadir Jailani dilahirkan dan mengapa sangat istimewa para orang-orang muslim sering menghadiahkan Fatihah kepadanya. Dan apa istimewanya? Ternyata Syekh Abdul Qadir Jailani adalah cucu dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kira saya akhiri, cukup sampai di sini, dan ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan untuk selanjutnya silahkan dibaca sendiri dalam buku Manaqib terjemah kisah kehidupan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Buku ini disusun oleh Ustadz Dr. Andes Muhammad Saifullah Al-Aziz, diterbitkan oleh Terbit Terang Surabaya. Jika mencari bukunya nanti di toko buku ada. Dan kita akan membahas pembahasan yang lain karena waktunya masih ada. Yang lupa dalam beberapa pertemuan kemarin, saya lupa bahwa sholat berjamaah itu adalah sholat bersama-sama, di mana sholat itu ada yang sendiri-sendiri, ada yang sholatnya itu bersama-sama. Kata orang-orang di zaman sekarang, lebih afdol sholat itu bersama-sama. Karena apa? Di zaman sekarang, orang yang baru masuk Islam itu banyaknya minta ampun. Alasannya, karena apa? Untuk melatih diri kita, jika kita terdapat atau mempunyai kekeliruan, kesalahan dalam gerakan sholat, bisa melirik teman yang lain yang hafal, yang lebih khusyuk, dan memberikan dorongan untuk
kita itu bersemangat menjalankan sholat atau ibadah yang bernilai pahala paling besar nanti di sisi Allah pada hari kiamat. Sholat berjamaah sendiri, ya ini saya akan membacakan sedikit tentang sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu hukumnya sunnah. Sunnah mu'akkadah. Jadi adalah sunnah mu'akkadah artinya bagaimana kemauan diri kita sendiri. Dan sunnah itu berarti menyontoh Rasulullah dan boleh dikerjakan maupun ditinggalkan karena tidak bersifat wajiban atau fardhon atau fardu, tidak bersifat mengikat kewajiban. Bagi orang mukmin yang tidak memiliki uzur, lebih-lebih tidak beruzur, kita sholat bersama-sama seperti kita bermain. Jika bersama-sama ada temannya, lebih afdol, lebih enak, lebih ada yang dipandang, lebih cepat kita menyerap ilmu dari teman-teman daripada kita harus mempelajari melalui membaca buku sendiri-sendiri. Itu alasannya. Bahkan sebagian ulama menyatakan hukum sholat berjamaah adalah fardu untuk yang kaum muslimin. Karena apa? Ada juga yang berpendapat wajib kifayah, hanya perwakilan saja. Dan berdasarkan sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Hadza qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min salasatin fi qaryati wala badwi la tuqam fihim salatu illa qadis tahwada alaihimus syaitan wa alaika bil jamaah fa innama yaqul da'bul qasiyah. Jadi dalam membacakan perkataan Rasulullah itu sangat sulit karena bukan kalimat yang berada di dalam Al-Quran. Biasanya seperti kita itu ngomong, jadi Rasulullah itu ngomong, bersabda atau ngomong, bercerita ya kepada para anak-anaknya, kepada para saudara-saudaranya, bahwa menerangkan tidaklah ada 3 orang di suatu desa atau suatu kampung di mana mereka tidak mendirikan sholat jamaah di dalamnya, melainkan setan akan menguasai mereka. Karena itu ya, hendaklah kamu mendirikan sholat berjamaah, karena serigala hanya akan memangsa seekor kambing yang menyendiri atau terpisah dari kelompoknya. Hadis riwayat Ahmad. Di dalam hadis riwayat Ahmad ini ya, jadi belum begitu populer ya, karena masih diriwayatkan oleh satu ahli hadis ya,
ahli hadis yang lain belum menemukan tentang hadis ini, maka pandangan ulama tentang sholat berjamaah itu masih terpisah menjadi 3 pemikiran. Ada yang menyebutkan sunnah mu'akkah, ada yang menyebutkan fardhon atau wajibun, ada yang menyebutkan bahwa sholat berjamaah itu melihat situasi atau kondisi. Jadi bagaimana kesibukan kita, bagaimana keseharian kita, dan bagaimana kesempatan yang kita miliki untuk sholat berjamaah itu, maka kita sesuaikan sendiri, asalkan kita tidak meninggalkan perintah sholat 5 waktu itu sendiri. Jadi lebih penting menjalankan sholat 5 waktunya itu daripada harus memperdebatkan masalah hukum sholat berjamaah itu sendiri. Itu yang lebih penting. Jadi apabila kita mementingkan memperdebatkan daripada menjalankan ibadah itu sendiri, maka apa yang kita kerjakan akan lebih sia-sia, karena tidak akan mendapatkan pahala apa-apa. Karena berdebat itu lebih jelek, karena berdebat bisa ditumpangi oleh syaitan. Lebih baik kita mengerjakan dengan khusyuk, dengan baik, dengan kemampuan yang tepat. Jika kita berkesempatan mempunyai kelonggaran berjamaah, kita berjamaah. Jika berbahaya dalam hal berjamaah, seperti yang dicontohkan dalam film G30S PKI contohnya, dalam hal berjamaah maka akan diserang oleh orang PKI, maka digorok tenggorokannya, dicelurit dan sebagainya, termasuk dalam keadaan gawat darurat perang misalnya, kita lebih baik sholat dalam keadaan bersembunyi saja. Itu melihat situasi dan kondisi. Bagaimana sholat berjamaah itu diwajibkan? Karena memandang dari perkataan Rasulullah SAW yang sudah saya bacakan tadi. Karena apa? Karena jika di dalam satu desa tidak ada satu pun kelompok orang yang menjalankan sholat berjamaah, maka di dalam satu desa itu akan diganggu oleh syaitan. Maka hukumnya ada yang menyatakan hifayah atau wajib, ada yang mengerjakan meskipun 1 atau 2 orang, artinya perwakilan. Jadi ada 3 hukum tentang sholat berjamaah, yaitu sunnah mu'akkah, wajib, dan fardu kifayah atau keringanan. Dalam hal ini perwakilan. Saya kira waktu yang saya manfaatkan pada pagi hari ini cukup panjang, menyita waktu 33 menit sudah berlalu, dan saya akan bacakan satu lagi tentang sholat berjamaah, yaitu dengan dasar perkataan Rasulullah pula, yang artinya sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian, dengan perbedaan 27 derajat. Ya, 27 derajat. Jadi jika sholat sendirian mendapatkan pahala 1 derajat, jika sholat berjamaah maka mendapatkan pahala 27 derajat. Bagaimana perkataan Rasulullah dalam bahasa Arab, dalam pujangga Arab, Rasulullah mengatakan
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita tidak diganggu setan dan tetap dirahmati dan disayangi dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah mengatakan dalam bahasa Arab, Sholatul jama'ati taqdhulus sholata sholatal fadda bisai'in wa isrina darajah. Ya, jadi hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, ya. Agak sahih kalau hadis ini ya, karena Bukhari itu terkenal ya. Jika hadis diriwayatkan Bukhari ini hadisnya populer ya, banyak ulama yang menghafalkan artinya. Jika hadis riwayat Ahmad maka sedikit ulama yang hafal atau menghafalkan, itu bedanya. Sekiranya saya sudah sampai di sini, ada kurang lebihnya bagaimana kita mengartikan ya kehidupan kita, keadaan longgar kita, ngaji kita ya, bagaimana kita terhibur dengan ngaji, bagaimana kita senang atau mencintai ngaji sehingga kita lebih dekat dengan ibadah. Bukan karena ngaji kita dekat dengan Allah, tetapi karena ibadah itu sendiri yang mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu prinsipnya. Jangan sampai terbalik maksudnya. Dan di dalam ibadah itu jangan lupa berdoa. Di dalam ibadah itu biasanya sudah ada bacaan doa, tetapi secara khusus apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala bisa kita utarakan sendiri dalam keadaan setelah bersolat nanti, setelah kita khusyuk berzikir dan menenangkan diri, berdiam beberapa saat, beriktikaf beberapa saat, supaya jantung, perasaan, pikiran, dan tenaga kita seimbang, maka kita sampaikan apa yang menjadi keinginan kita semua. Semoga menjadi pegangan kita dalam beribadah setiap hari, dan tidak lupa menjadikan lebih khusyuk, lebih bersemangat kita menjalankan ibadah 5 waktu secara berjamaah maupun sendiri-sendiri, dan tidak menjadikan perdebatan antara berjamaah dan sholat sendiri, dan akhirnya kita selalu tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu dan sholat yang menyertainya, yaitu sholat sunnah rawatib dan sholat sunnah-sunnah yang lainnya. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim wa'fu minkum taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.